mata kuliah fisika listrik dan magnet, di mana saya diminta untuk mengampu sebanyak 4 kali pertemuan kelas besar ya. Jadi dalam 4 minggu ke depan saya akan membahas banyaknya mengenai magnet ya. Mungkin di pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas mengenai listrik ya dan medan listrik dan yang terkait dengannya. Dengan saya nanti kita akan lebih banyak membahas magnet ya. Minggu ini kita bahas magnet, gaya magnet, medan magnet. Lalu minggu berikutnya kita akan membahas lebih detail terkait dengan medan magnet. Lalu kita akan bahas juga terkait dengan induksi ya, gelombang elektromagnetik. Jadi ada 4 kali pertemuan. Suara saya sudah masuk ya? Sudah, Pak. Oke. Untuk materi sudah saya upload di Leads ya. Untuk absensi juga sudah saya upload di Leads. Jadi sudah bisa dilakukan presensi ya dan download materinya. Mungkin karena ini kelas besar, saya tidak akan terlalu banyak membahas eh, secara detail ya. Nanti mungkin ada dan juga tugasnya tidak banyak gitu ya. Tugasnya nanti mungkin hanya melanjutkan eh, nonton video ya terkait dengan aplikasi dari magnet dan gaya magnetik yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita akan mulai membahas terkait dengan magnet, di mana sebagaimana kalian ketahui, magnet merupakan benda yang sangat eh, fungsional ya, bisa diterapkan di berbagai eh, bidang gitu ya. Banyak ditemukan di perangkat elektronik ya utamanya, dan ini sangat eh, berguna sekali ya. Dan sebagaimana kalian ketahui, magnet adalah benda atau material yang memiliki sifat untuk menarik ya, potongan logam tertentu ya, biasanya eh, logam besi gitu ya. Yang pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Yunani ya, kalau nggak salah itu, di mana em, dia menemukan semacam batu ya, batu yang setelah di eksplor lebih jauh lagi, ternyata dia merupakan magnetit. Nah, karakteristik magnet dapat kalian lihat di slide yang pertama ini. Dia memiliki 2 kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Kalau magnet satu didekatkan dengan magnet yang lain, yang sama-sama memiliki kesamaan kutub, maka dia akan tolak-menolak. Tapi kalau misalkan magnet satu didekatkan dengan magnet lain, tetapi kutubnya berlawanan, dia akan tarik-menarik. Nah, berbeda dengan eh, apa namanya muatan listrik ya, proton atau elektron ya, di mana dia itu dapat diisolasi menjadi muatan tunggal gitu ya. Tetapi dalam kasus magnet, kutub magnet ini akan selalu ditemukan secara berpasangan. Jadi utara dan selatan gitu ya, 2 kutub gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian potong-potong gitu ya, satu batang magnet akan menghasilkan 2 kutub yang saling berlawanan juga. Apapun bentuknya gitu ya, apakah dia panjang gitu ya, bulat. Jadi kalau dipotong, tetap ada 2 kutub yang ada pada potongan magnet itu. Ya. Sampai saat ini belum ditemukan monopol ya, kutub magnet tunggal, sehingga secara prinsipal magnet memiliki 2 kutub. Yang paling eh, contoh yang paling krusial mungkin bumi sebagai magnet ya, di mana dengan magnet yang sebegitu besar kita bisa menggunakan kompas ya sebagai navigasi. Nah, lalu kita bahas medan magnet ya. Sebagaimana
kalian sudah eh, belajar ya mengenai medan listrik ya. Medan magnet adalah suatu ruang atau daerah yang mengelilingi suatu muatan listrik yang bergerak atau mengelilingi suatu bahan magnetik atau magnet permanen ya. Nah, di mana medan magnet ini disimbolkan oleh huruf B ya, dan dia juga merupakan vektor ya. Ini adalah eh, simbol yang digunakan untuk menjelaskan medan magnet. Nah, karena dia vektor, dia juga memiliki arah ya, selain besaran. Nah, biasanya medan magnet ini digambarkan ya seperti ini ya. Di sini kita lihat ada potongan magnet ya berbentuk persegi panjang. Kalau kita berikan serbuk besi gitu ya, dia akan muncul nih garis-garis yang eh, putus-putus seperti ini ya. Ini adalah medan magnet ya, daerah medan magnet. Kalau kita bisa lihat secara teliti ya, medan magnet pada salah satu kutub ya, pada kedua kutub, baik itu utara dan selatan, di sini kita lihat kerapatan serbuk besinya lebih ini ya, lebih lebih banyak ya dibandingkan dengan misalkan yang di daerah sini. Ini terlihat putus-putus seperti itu ya. Nah, ini menggambarkan kekuatan medan magnet. Nah, ketika ada medan magnet berarti nanti kalau misalkan ada partikel yang bermuatan dan dia bergerak melalui medan magnet, maka akan ada gaya magnet yang bekerja pada partikel bermuatan tersebut ya. Di mana gaya magnet di sini FB ya, secara matematis bisa kita hitung berdasarkan persamaan ini ya. Gaya magnet itu dapat dihitung dengan mendapatkan informasi mengenai muatan ya. Lalu ada perkalian vektor antara kelajuan partikel bermuatan tersebut dengan medan magnet. Di sini perlu diperhatikan gaya magnet juga vektor ya. Artinya dia tidak cuma memiliki besaran, tapi dia memiliki arah. Begitu pula dengan kelajuan partikel dan medan magnet. Nah, di sini ada perkalian silang ya. Mungkin kalau misalkan kalian masih ingat ya, ada perkalian vektor ya. Nah, ini eh, adalah perkalian vektor antara kecepatan, kelajuan, dan medan magnet. Dan tentu saja karena ini perkalian vektor, maka eh, tidak sama ya dengan perkalian skalar ya. Mungkin kalau misalkan kalian em, masih ingat ya, saya akan coba jelaskan sedikit ya terkait dengan mengulang kembali ya terkait dengan vektor. Ya, oke, di sini saya coba mengulas kembali ya terkait dengan perkalian vektor ya. Di mana kalau misalkan ada vektor A itu ya dikalikan silang dengan vektor B, maka ini tidak sama dengan vektor B dikalikan dengan vektor A ya. Tapi kalau misalkan vektornya itu perkaliannya itu adalah perkalian skalar ya, seperti ini atau dot ya, maka ini sama ya. Nah, untuk gaya magnetik yang berlaku adalah perkalian vektor ya atau perkalian silang. Artinya kalau misalkan nanti ada suatu informasi ya mengenai vektor A yang mungkin nanti itu adalah kecepatan dan juga nanti ada vektor B yang itu berarti medan magnet, maka kalian nanti tidak bisa menggunakan perkalian secara skalar ya. Jadi ada
apa namanya, ada aturannya tersendiri ya kalau masih ingat ya. Ini hanya sekedar flashback ya ke fisika dasar ya. Ini saya hapus. Nah, baik, kembali ke gaya magnet ya. Dan ini adalah perkalian vektor. Perkalian vektor berarti kita nanti menggunakan sin theta ya. Dan di sini gaya magnet pada partikel yang bermuatan itu akan sama dengan muatan dikalikan dengan hasil perkalian silang antara kecepatan dan medan magnet. Dan ini semuanya diukur dalam kerangka acuan yang sama. Lalu rumus lain yang bisa dipakai adalah gaya magnet itu sama dengan muatan dikalikan kecepatan atau kelajuan B sin theta, ya, di mana theta adalah sudut antara kecepatan dan medan magnet. Jadi sebagaimana kalian dapatkan di fisika dasar ya, kalau perkalian silang atau perkalian vektor ini menggunakan sin theta ya. Tapi kalau misalkan perkalian skalar itu menggunakan cos theta ya, biasanya. Cos theta itu ada usaha ya. Misalkan W sama dengan gaya dikalikan perpindahan dikalikan cos theta. Nah, itu perkalian skalar ya. Tapi kalau untuk gaya magnet ini adalah perkalian silang atau perkalian vektor. Nah, dengan kata lain di sini yang apa namanya yang menentukan gaya magnet adalah tidak cuma kecepatan tapi juga medan magnet. Selain itu juga dipengaruhi oleh muatannya. Karena ini vektor muatan biasanya proton ya positif gitu ya, elektron negatif. Nah itu hanya menunjukkan arahnya saja ya. Nah karena ini perkalian skalar, kita bisa menggunakan aturan tangan kanan ya untuk menentukan arah gaya magnet. Jadi kita bisa lihat di gambar ini ya, kita bisa menggunakan apa namanya tangan kanan kita ya, tangan kanan kita untuk menentukan arah dari gaya magnet, di mana arah kecepatan itu diwakili oleh arah telunjuk kita, empat telunjuk, empat jari jemari kita, lalu arah medan magnet itu kalau misalkan jari jemari tadi kita tekuk gitu ya, itu adalah arah medan magnet. Dan jempol ini menunjukkan arah gaya magnetnya. Lalu kalau misalkan gaya partikelnya itu muatannya negatif, maka arah gaya magnetnya yang ditunjuk oleh jempol kita itu sebaliknya ya. Kita gunakan arah sebaliknya. Jadi kalau misalkan berdasarkan tangan kanan, eh, misalkan arah gaya magnetnya menuju ke atas, tapi kalau misalkan partikelnya bermuatan negatif, maka yang yang sebetulnya adalah yang sebaliknya, yaitu di bawah, ke arah bawah ya. Satu hal lagi yang berkaitan dengan gaya magnet adalah gaya magnet itu selalu tegak lurus dengan kecepatan dan juga medan magnet. Ya oleh karena itu, karena dia selalu tegak lurus, maka gaya magnet tidak dapat mengubah kecepatan partikel, yang yang berarti juga tidak dapat mengubah energi kinetik.
Jadi gaya magnet hanya dapat mengubah arah kecepatan dari suatu partikel ataupun dia hanya bisa merubah arah lintasan gerak dari partikel. Lalu terkait dengan arah medan magnet, ada konvensi yang bisa digunakan. Yang pertama, kalau kita melihat soal ya di textbook gitu ya, medan magnet itu bisa arahnya itu menjauhi kita atau bahasa Inggrisnya eh, apa namanya masuk ya, masuk ke menjauh kita atau masuk ke dalam bidang gitu ya, yang X ya. Tapi kalau dia menuju kita atau mendekati kita, itu diwakili oleh titik. Jadi titik-titik ini mendeskripsikan arah dari medan magnet, di mana yang titik ini mendekati ke arah kita, tapi sebaliknya, yang X ini adalah arah medan magnet menjauhi kita. Ini adalah konvensi yang biasanya digunakan untuk menentukan arah medan magnet. Nah, untuk satuan medan juga ini bisa menggunakan satuan Tesla ya atau Newton per coulomb meters per second. Dan juga perlu diketahui bahwa satu kolom per detik itu adalah 1 ampere, maka 1 Tesla ini sama dengan 1 Newton per ampere meter. Kadang kita juga menggunakan satuan Gauss ya, di mana 1 Tesla itu setara dengan 10 pangkat 4 Gauss ya. Nah, tadi sebagaimana saya sampaikan, pada magnet ada 2 kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Dan garis-garis medan magnet itu direpresentasikan oleh semacam garis putus-putus itu ya, garis-garis medan yang dia muncul dari kutub utara ke kutub selatan ya, seperti itu. Dan ini kurang lebih mirip-mirip ya dengan medan listrik ya, seperti itu. Cuma memang bedanya kalau apa namanya magnet ini 2 kutub ya, utara ke selatan. Tapi kurang lebih garis-garisnya itu hampir serupa ya. Lalu aturan yang serupa juga berlaku. Misalkan di sini arah garis singgung terhadap garis medan magnet di setiap titik menunjukkan arah medan pada titik tersebut. Lalu yang kedua adalah jarak antar garis itu juga menunjukkan besaran dari magnet, medan magnet ya. Jadi tadi sebagaimana saya sempat singgung, kerapatan di dekat kutub ya, itu jaraknya itu lebih intens ya, lebih apa namanya, lebih jelas ya dibandingkan dengan di jauh dari kutub ya. Jadi ada putus-putus. Nah, itu menunjukkan besarnya medan magnet. Nah, yang perlu kalian juga perhatikan, sini ada ringkasan ya mengenai perbedaan medan listrik dan medan magnet. Jadi kalau misalkan kita hitung eh, gaya listrik dengan menggunakan formula ini ya, gaya sama dengan muatan dikalikan medan listrik ya. Sedangkan untuk gaya magnet, kita menggunakan formula gaya magnet sama dengan muatan dikalikan kecepatan dikalikan silang dengan medan magnet. Nah, ini sangat berbeda ya. Untuk arah gaya, pada gaya listrik itu sejajar dengan arah medan ya. Sedangkan gaya magnet dia selalu tegak lurus terhadap medan dan juga kecepatannya. Konsekuensinya tadi saya sempat sebutkan bahwa gaya magnet tidak melakukan usaha ya. W sama dengan 0. Kenapa? Karena dia selalu tegak lurus ya. Kita ingat W atau usaha itu sama dengan gaya dikalikan perpindahan sin theta ya.
karena dia 90 derajat ya, maka usahanya nol. Berbeda dengan gaya listrik ya, di mana gaya listrik melakukan usaha pada partikel. Lalu dimensi lain yaitu syarat bekerjanya suatu gaya. Sini pada gaya listrik ya, walaupun partikelnya itu diam, dia masih bisa bekerja ya. Tapi kalau pada gaya magnet hanya bekerja pada partikel bermuatan yang bergerak. Kalau di listrik dia partikel bermuatannya diam ataupun bergerak, dia gaya listriknya bekerja. Lalu efek kinetiknya ya, di mana gaya listrik ini dapat mengubah kecepatan ya dan juga berarti energi kinetiknya. Tapi untuk gaya magnet dia hanya mengubah arah geraknya saja ya. Dia tidak mengubah kecepatannya dan juga berarti dia tidak mengubah energi kinetiknya. Nah, kenapa seperti itu? Tadi saya sempat apa namanya sempat diskusi ya apa namanya sebutkan ya, di mana karena gaya magnetik tegak lurus ya terhadap medan dan juga kecepatannya, maka dia tidak melakukan usaha ya, tidak bisa dianggap melakukan usaha ya, karena W sama dengan F dikalikan perpindahan dikalikan cos theta ya. Selain itu juga usaha kan sama juga dengan perubahan energi kinetik ya. Maka karena tidak ada perubahan dari energi kinetik, maka gaya magnet tidak melakukan usaha. Jadi dia hanya mengubah arah geraknya saja. Nah, berikut ini adalah contoh soal ya terkait dengan medan magnet ya. Di sini ada medan magnet yang seragam dengan magnitudo 1,2 mili Tesla diarahkan tegak lurus ke atas di seluruh ruang laboratorium. Sebuah proton dengan energi kinetik 5,3 mega electron volt memasuki ruang itu dan bergerak secara horizontal dari selatan ke utara. Berapakah gaya defleksi magnetik yang bekerja pada proton saat memasuki ruang itu? Massa proton ini kita asumsikan 1,67 ya 10 pangkat minus 27 kilogram dan kita diminta untuk mengabaikan medan magnet. Nah, di sini eh, kita coba selesaikan. Partikel bermuatan di sini adalah proton ya, dan dia bergerak ya dengan apa namanya bergerak dan ada medan magnet ya yang eh, dilaluinya. Sehingga kalau partikel itu bergerak dan ada medan magnet, maka ada gaya magnet yang bekerja pada proton itu ya. Nah, karena eh, arah awal dari kecepatan proton ini tidak apa namanya tidak sejajar dengan medan magnet, maka gaya gaya magnetik tidak nol ya, tapi dia ada ada ininya, ada besarannya. Nah, sekarang kita akan apa namanya mengukur ya berapa magnitudonya dari atau besaran dari gaya ya gaya magnet yang bekerja padanya. Kita punya persamaan tadi ya di sini, lalu kita punya kecepatan ya, energi kinetik ya, energi kinetik. Nah, berarti di sini kita bisa menggunakan eh, rumus ini ya untuk mendapatkan kecepatannya. Jadi kita cari dulu kecepatannya seperti ini ya.
Ini kita apa namanya? Kita hitung 2 dikalikan 5,3 mega elektron volt ya. Lalu masanya ya, masanya gini 1,67 10 pangkat minus 27 kilogram. Salah. Bagi ya. Ya. 1,67 gini ya. Ini bisa kalian hitung ya dengan kalkulator ya. Nah, ini mungkin yang perlu dikonversi di sini adalah energi kinetiknya ya. 5,3 eh, mega elektron volt. Ini kita perlu apa namanya? Perlu konversi dulu ya. Perlu konversi untuk mendapatkan energinya dalam joule ya. Nanti dikonversi dulu ini ke joule ya. Silakan nanti dicoba dicari ya berapa eh, konversinya ya. Nah, habis setelah itu baru kita masukkan ke sini ya, ke rumus ini untuk apa namanya mendapatkan berapa besarnya gaya magnet yang bekerja pada proton. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan gaya magnet ya. Kalau tidak, ini saya hapus dan kita lanjutnya. Oke, sekarang kita akan diskusikan bagaimana gaya magnet itu bekerja pada kawat yang berarus ya. Jadi kita lihat di sini ya, di sini ada kawat gitu ya, kawat panjang yang berwarna oranye ini. Nah, dia diberikan medan magnet gitu ya, yang dia arahnya menjauhi kita ya. Sini X ya, tandanya X gitu ya. Jadi dia menjauhi kita ya arahnya. Nah, pada percobaan yang pertama di sini eh, pada kawat ini dia tidak diberikan arus ya, tapi dia diberikan medan magnet. Lalu pada percobaan yang berikutnya, arusnya diberikan ya, dengan arah dari bawah ke atas itu ya. Yang terjadi adalah ada pembelokan dari kawat ya, ke arah kiri ya. Lalu kalau misalkan arah arusnya dibalik ya, dari atas ke bawah, kawatnya beloknya ke kanan. Di sini medan magnet yang diberikan, ini arahnya sama ya, dia menjauhi kita ya. Atau tanda X ini menunjukkan menjauhi kita ya. Dari eksperimen ini kita bisa lihat bahwa ada gaya magnet yang bekerja pada kawat yang diberikan arus ya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini ternyata arah arusnya itu menentukan arah gaya magnet itu bekerja ya. Jadi kita bisa gunakan aturan tangan kanan ya untuk mencari ya arah dari gaya magnet ini. Sama ya kita gunakan eh, misalkan arah arusnya itu dari bawah ke atas ya kita kita gunakan arus itu dengan diwakili oleh 4 jemari kita menunjuk ke atas gitu ya. Lalu arah medan magnet itu menjauhi kita ya, maka kita tekuk ya ke arah menjauhi kita ya.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jempol kita itu menuju ke arah kiri. Tapi kalau misalkan dibalik ya, jari jemarinya itu ke bawah ya, bawah, lalu medan magnetnya ditekuk menjauhi kita, maka dia akan menuju ke kanan ya. Ini kita gunakan aturan tangan kanan ya. Kenapa ini belok ke sini ya, seperti ini. Nah, dari eksperimen ini ya, gaya magnet yang bekerja pada kawat berarus ini memang pada dasarnya berasal dari gaya magnet yang dialami oleh partikel-partikel bermuatan ini ya, yang bergerak di dalam kawat ini. Jadi, sebagaimana kalian ketahui juga ya, bahwa dalam apa namanya arus listrik kan merupakan kumpulan partikel ya, yang bermuatan, partikel elektron ya, yang bermuatan. Maka eh, kalau misalkan partikel-partikel ini ya, dia eh, ada gaya yang bekerja padanya di tiap partikel-partikelnya, maka kalau misalkan arus listrik ini ya, berarti untuk mengetahui gaya magnet total pada kawat yang diberikan arus, maka ini merupakan jumlah vektor ya dari partikel, jumlah vektor dari gaya yang ada pada partikel-partikel itu, gitu ya. Ya nantinya dia akan mampu menggerakkan si kawat ini sehingga dia bisa berbelok ya. Nah, dari sini juga kita bisa simpulkan arah gaya magnet yang bekerja pada kawat ini juga bergantung ya pada arah arus ya, dan juga arah medannya. Untuk eksperimen yang pertama ini, arah medannya sama ya, dia menjauhi kita ya. Cuma yang dirubah adalah arah arusnya. Kita bisa rubah dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kita juga bisa menggunakan melakukan eksperimen yang lain gitu ya. Dirubah juga nih, misalkan arah medan magnetnya mendekati kita ya, bukan menjauhi kita. Nah, sehingga dari eksperimen itu kita bisa merumuskan ya secara matematis bahwa gaya magnet itu juga bergantung pada eh, bentuk kawat juga ya, bentuk kawat ya. Nah, di sini gaya magnet itu bisa kita dapatkan dengan mengalihkan muatan ya, kalikan dengan kecepatan, perkalian silang dengan medan magnet, dan juga N dikalikan A dikalikan L ya. Nah, ini N di sini adalah jumlah muatan ya, jumlah muatan per volume ya, jumlah muatan per volume, jumlah muatan partikel per volume. Lalu A di sini adalah luasnya, L ini adalah panjang, panjang kawat. Ya kurang lebih seperti ini ya, ada di gambar sebelah kanan ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat kawat ini jika dia diberikan arus listrik, maka di sini ada kumpulan-kumpulan partikel bermuatan ya. Di sini ada apa namanya eh, panjang kawatnya, lalu di sini ada luasnya dan berapa banyak gitu ya jumlah muatan yang ada pada kawat ini ya. Lalu ada rumus alternatif ya. Di sini kita bisa menggunakan rumus arus dikalikan panjang kawat ya, dikalikan silang dengan medan magnet ya. Karena ini bisa kita sederhanakan ya untuk mendapatkan arus. Dan arus ini apa namanya? eh,
berbanding lurus ya dengan jumlah muatan ya. Sehingga ini bisa kita gunakan formula yang ini ya untuk menentukan eh, gaya magnet yang bekerja pada kawat yang berarus. Nah, lalu gaya magnet yang bekerja pada kawat berarus juga eh, kalau misalkan kawatnya berbeda ya geometrinya. Kalau yang tadi kan kawatnya eh, lurus ya. Nah, ini bisa kita gunakan formula yang ini ya. FB sama dengan arus dikalikan panjang kawat kalikan silang dengan medan magnet. Tapi kalau misalkan bentuk kawatnya itu sembarang gitu ya, belok-belok gitu ya, maka kita bisa menggunakan integral ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi kalau misalkan bentuknya ini belok seperti ini ya. Seperti ini dia apa namanya? Oh, ini ya. Dia belok-belok gini ya. Kawatnya gini ya. Kawatnya tidak lurus tapi dia punya belok-belok seperti itu. Maka kita harus menggunakan integral ya untuk menentukan eh, gaya magnet yang bekerja pada kawat ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan pada kawat yang lurus kita gunakan ini ya. Nah, kalau misalkan kawatnya belok-belok ya, maka kita harus apa namanya menggunakan segmen-segmen kecil ya, bagian-bagian kecil ya, integral. Jadi kita gunakan ini ya, TFB gitu ya, untuk dan seterusnya sehingga kita gunakan integral ya. Kita gunakan integral untuk apa namanya mencari ya, eh, ini ya, kurang jelek ya, kurang kurang ini, kurang jelas. Integral. Oke. FB sama dengan harus dikalikan integral dari ds dikalikan B ya. Di mana ds ini adalah bagian-bagian kecil dari panjang kawat ya. Masih ingat ya, integral ya di sini. Bagian-bagian kecil ini kita katakan ds ya, dari panjang kawat. Nah, kita menggunakan integral untuk mendapatkan gaya magnet yang bekerja pada kawat yang bentuknya sembarang seperti ini. Nah, tetapi ada cara yang lebih mudah ya, yaitu kita gunakan prinsip penjumlahan vektor ya. Jadi kalau misalkan eh, kita gunakan prinsip geometri geometri vektor ya. Ingat ya penjumlahan vektor ya. Misalkan vektor A itu ya ditambah vektor B, maka penjumlahannya adalah yang ini ya, garis titik-titik gitu ya. Ini vektor A ditambah vektor B, maka kita bisa mendapatkan jumlah dari vektor A dan B dengan titik-titik ini. Yang menarik dari eh, pangkal vektor A sampai ke ujung vektor B ya. Maka kalau misalkan ada eh, kawat yang bentuknya belok-belok seperti ini ya, maka cara yang mudah adalah kita tentukan posisi awal dan posisi akhirnya. Posisi awal misalkan A, posisi akhirnya B. Lalu kita tarik garis lurus ya. Nah, ini apa namanya jauh lebih mudah ya. Karena ini sama juga sebetulnya dengan prinsip integral. Tapi ini kita menggunakan prinsip penjumlahan vektor ya berdasarkan geometrinya ya.
Jadi kalau misalkan saya coba jelaskan lebih detail, misalkan di sini vektor A gitu ya, vektor B gitu kan, kita jumlahkan gitu kan. Ini dijumlahkan lagi gitu ya, jumlahkan lagi ya, jumlahkan lagi, ujung-ujungnya sama ya. Jadi ujung-ujungnya kita jumlahkan vektor dari yang paling awal ke yang paling ujung ya. Intinya sama sebetulnya ya. Apa namanya pendekatan integral dan juga prinsip geometri vektor. Jadi kita hanya eh, fokusnya ke ujung-ujungnya saja ya untuk menentukan gaya magnet yang bentuknya melengkung seperti ini. Tapi ini harus yang medan magnet yang seragam ya. Dalam hal ini untuk yang medan magnet non seragam itu nanti di pertemuan berikutnya dan juga di pertemuan yang di mata kuliah yang tingkat 2 ya terkait medan ya. Tapi untuk tingkat 1 kita fokusnya ke medan magnet yang seragam. Lalu untuk kasus yang berikutnya, sini ada kawat yang bentuknya loop ya, kumparan gitu ya. Nah, untuk medan magnet yang seragam, karena kita menggunakan prinsip ini ya, eh, vektor dan juga integral, maka gaya magnetik total pada kumparan atau loop arus dia pasti nol ya. Untuk dalam tanda kutip ya dalam tanda apa namanya dalam yang perlu digarisbawahi adalah medan magnetnya seragam ya, seragam. Maka hasilnya pasti gaya magnetnya itu adalah nol ya, untuk kumparan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke eh, gerak partikel bermuatan ya dalam medan magnetik yang seragam ya. Oke, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau misalkan ada partikel bermuatan dan dia bergerak gitu ya, memiliki kecepatan, lalu dia melalui medan magnet yang seragam, maka pergerakannya itu sangat bergantung kepada arah dan arah eh, kecepatan dan juga arah medan magnet ya. Nah, ada tiga kemungkinan ya, tiga kemungkinan arah pergerakan partikel bermuatan yang melalui medan magnet yang seragam. Yang pertama, sebagaimana tadi saya sampaikan, eh, gaya magnet itu tegak lurus terhadap kecepatan dan juga medan magnet. Nah, maka di sini apa namanya kecepatan itu juga bisa tegak lurus terhadap medan magnet ya. Nah, pada kondisi ini maka ketika kecepatan partikel itu tegak lurus terhadap medan magnet, maka dia akan membentuk suatu lintasan yang melingkar, seperti yang saya perlihatkan di slide ini. Ya. Jadi kenapa eh, partikel bermuatan itu kalau kecepatannya tegak lurus terhadap medan magnet, dia membentuk lintasan melingkar ya. Karena di sini tadi ya kita gunakan aturan tangan kanan, maka gaya magnet selalu tegak lurus terhadap kecepatan dan medan magnet. Jadi kita kalau misalkan dia di posisi ini, arah medan magnetnya ke arah sini gitu ya. Kalau dia di posisi naik lagi gitu ya, maka dia ke arah sana gitu ya. Di posisi yang ini dia menuju ke arah sini gaya magnetnya. Ya, dia membentuk suatu lintasan yang melingkar seperti itu ya. Nah, lintasan yang apa namanya yang melingkar seperti ini merupakan gaya magnetik ini seakan-akan dia bekerja seperti gaya sentripetal ya. Kalau kalian masih ingat, dan kita bisa menggunakan prinsip hukum Newton ya, mana
Gaya neto itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Dan kita bisa hitung di sini ya, gaya magnet yang bekerja itu seperti apa, yaitu Q dikalikan V dikalikan B, dan dia juga bisa kita anggap sebagai apa namanya, gaya sentripetal, sehingga kita bisa mendapatkan hubungan jari-jari ya dengan massa, dengan kecepatan, dan juga dengan muatan dan medan magnet. Jadi untuk kita mengetahui ya jari-jari pada lintasan melingkar ini, kita gunakan formula ini ya. R sama dengan massa dikalikan kecepatan dibagi muatan dan medan magnetnya. Nah, karena dia juga apa namanya berputar gitu ya, punya lintasan melingkar, maka dia juga punya kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut partikel di mana omega sama dengan V ya dibagi R atau sama dengan muatan dikalikan medan magnet dibagi massa ya. Nah, selain itu juga karena dia melingkar ya, kita bisa hitung periodenya ya dengan formula ini ya. 2VR dibagi V sama dengan atau setara juga dengan 2V dibagi dengan omega atau setara dengan 2V massa dibagi muatan dikalikan medan magnet. Jadi sebagaimana kita lihat di sini, eh, arah dari gaya magnet yang bekerja pada partikel yang bermuatan dan dia tegak lurus arah kecepatannya terhadap medan magnet, maka gaya magnetnya akan bekerja ke dalam pusat lingkaran. Dan kita bisa hitung jari-jari lintasannya seperti apa. Lalu yang kasus kedua, kalau misalkan kecepatan, ini kasus yang pertama ya. Kasus yang kedua, kalau misalkan arah kecepatannya sejajar dengan arah medan magnet. Jadi arah kecepatannya sejajar dengan medan magnet. Maka yang terjadi adalah tidak ada gaya magnet ya yang bekerja padanya. Jadi dia tidak dibelokkan gitu ya. Karena dia sejajar gitu ya atau paralel dengan arah kecepatannya itu dengan arah medan magnet. Lalu yang berikutnya, kecepatan partikel dia membentuk sudut yang sembarang. Jadi dia tidak tegak lurus ya, tidak 90 derajat gitu ya. Ya bisa 1 derajat, bisa 15 derajat gitu ya. Bisa 60, tapi dia tidak tegak lurus, tidak 90 derajat. Nah, maka kalau misalkan dia membentuk sudut sembarang dan dia tidak 90 derajat, ini arah pergerakannya merupakan perpaduan antara gerak lurus dan juga gerak melingkar. Atau dengan kata lain, nanti partikelnya akan bergerak membentuk lintasan helix ya, atau spiral. Di mana di sini eh, apa namanya? Kenapa bisa apa namanya partikel itu bergerak secara helix atau spiral ya? Karena tadi komponen kecepatan ada bermacam-macam ya. Ada yang sejajar dengan medan magnet, ada yang membentuk sudut. Jadi perpaduannya itu akan membentuk suatu akan mengarahkan si partikel itu bergerak dengan lintasan helix. Mungkin akan saya tunjukkan simulasinya ya sebentar ya. Nah, ini ada apa namanya simulasi ya di sini bagaimana partikel yang bermuatan ini bergerak ya dalam medan magnet dan dia sudutnya tegak lurus ya terhadap kecepatannya itu tegak lurus terhadap medan magnet. Dia bentuk seperti ini ya, lintasan yang melingkar. Lalu eh, untuk yang helix ini lebih seperti ini ya, terus lihat seperti ini ya.
ini yang merah ini adalah arah medan magnetnya. Kalau dia membentuk sudut yang berbeda terhadap medan magnet, dia belok ya, belok seperti itu ya. Dan dia membentuk lintasan helix seperti ini ya. Nah, ini kalau apa namanya kasusnya adalah kecepatannya itu membentuk sudut dengan medan magnet, tetapi bukan 90 derajat ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pergerakan partikel bermuatan ya. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut lagi ya, bahas torsi ya. Oke, sebagaimana kita ketahui ya, eh, torsi adalah ukuran atau kecenderungan ya, eh, suatu gaya itu dapat memutar ya, atau membuat benda itu berotasi terhadap suatu porosnya gitu ya. Nah, ternyata eh, gaya magnetik juga bisa berkontribusi ya terhadap torsi, ya, timbulnya torsi ya. Nah, ini eh, berlaku pada kumparan ya atau kawat loop ya yang berarus ya. Kalau misalkan kalian sudah pelajari ya terkait dengan kumparan listrik gitu ya, nah, maka kalau kalian berikan medan magnet terhadap kumparan ya seperti ini ya, bentuknya di sini kotak gitu ya, segi panjang gitu ya. Dia diberikan arus listrik, lalu diberikan medan magnet, maka eh, akan ada atau akan timbul torsi atau gerak berputar ya pada kumparan ini. Nah, sekarang kita akan coba membahasnya ya bagaimana torsi bisa muncul ya ketika kumparan yang bentuknya persegi panjang ini yang dia berarus ya, dia diletakkan pada medan magnet yang seragam ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada kawat kumparan gitu ya. Dia diberikan arus listrik ya. Sini iya dari posisi satu ya. Ini segmen kawat yang pertama ya. Arusnya ke arah kiri, lalu dia mengalir ke bawah seperti ini ya. Di sini segmen kawat yang kedua, segmen kawat yang ketiga ya. Arusnya seperti ini ya. Dia apa namanya berlawanan arah jarum jam dan dia memiliki dimensi ya panjang bagian yang nomor 2 dan 4 ini panjang kawatnya A, lalu panjang kawat yang bagian satu dan 3 ini B gitu ya. Nah, maka kalau misalkan ada medan magnet yang dia arahnya ke sini ya, ke arah kanan gitu ya, maka gaya magnet ini hanya bekerja pada kawat yang tidak sejajar ya, atau tidak paralel dengan arah medan magnet. Nah, dalam kasus ini pada segmen kawat yang pertama dan yang ketiga karena dia sejajar ya, paralel ya arahnya dengan medan magnet yang mengarah ke kanan, maka tidak ada gaya magnet yang bekerja pada segmen satu dan segmen 3. Tetapi lain halnya dengan segmen 2 dan segmen 4 ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini arah arusnya itu kalau pada segmen 2 dia mengarah ke bawah, sedangkan arah medan magnet mengarah ke kanan ya, sehingga dia membentuk sudut 90 derajat ya. Begitu pula dengan yang segmen 4 ya.
Segmen 4 dia mengarah ke atas, lalu medan magnetnya mengarah ke kanan, sehingga dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, dari sini ada gaya magnet yang bekerja pada segmen kawat yang nomor 2 dan nomor 4. Nah, kalau misalkan kita lihat ya dari sudut pandang yang berbeda ya, di sini gambar yang B, ini adalah bagian kalau kita melihat dari samping ya, kumparan pada posisi segmen kawat yang nomor 2 ya, dan ini posisi eh, kawat segmen 4 ya, kalau kita lihat dari samping ya. Maka di sini kita bisa lihat bahwa eh, kita bisa menentukan nih arah dari gaya magnet yang bekerja pada masing-masing segmen ini ya. Nah, untuk yang yang segmen kawat nomor 2 karena ini apa namanya arah arusnya dia menuju ke kita gitu ya, maka dia diberikan tanda titik ya, tanda titik. Lalu kita coba gunakan apa namanya kaidah tangan kanan ya untuk menentukan arah gaya magnetnya ya. Jadi gunakan jari jemari Anda ke arah kanan, lalu belokkan ya jari jemari tadi ke arah menuju kita ya. Maka jempolnya akan menuju ke arah atas ya. Lalu sebaliknya gitu ya, sebaliknya. Untuk di segmen apa namanya? Segmen 4 karena dia itu harusnya menjauhi kita, lalu medan magnetnya mengarah ke kanan, maka arah gaya magnetnya sebaliknya ya dengan segmennya. Nah, ini karena ada gaya yang saling berlawanan seperti ini, maka akan timbul yang dinamakan rotasi ya, torsi di sini ya. Karena satu gaya itu berlawanan dengan gaya lainnya, sehingga dia tercipta apa namanya putaran gitu ya, rotasi gitu ya. Ini ya. Nah, ini mekanisme bagaimana torsi bisa muncul ya pada kawat loop ya yang berarus atau kumparan ya dalam medan magnetik yang seragam ya. Nah, lalu kita bisa menghitung ya berapa torsi yang dihasilkan ya pada kumparan ini ya, pada kumparan ini. Nah, kita bisa menggunakan ya apa namanya torsi ya, rumus torsi tahu ya, tahu gaya dikalikan dengan lengan momen ya, lengan momen. Kita pakai ini ya. lengan momen. Dan ini juga merupakan vektor ya, bukan vektor. Dan dia merupakan perkalian silang juga ya. Nah, kalau dia menggunakan perkalian silang, maka kita juga bisa menggunakan formula ini ya. Nah, di sini kita bisa apa namanya mencari ya berapa torsi maksimum ya ketika medan magnet seragam ini kita berikan terhadap kumparan ya, kumparan berarus ya. Kita bisa hitung gitu ya, kita bisa hitung berapa gaya yang bekerja padanya, yaitu dengan menjumlahkan gaya pada segmen kawat 2 dan gaya magnetik yang bekerja pada segmen kawat nomor 4 ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan titik tengahnya ini adalah titik pusatnya atau sumbu rotasinya, maka eh, lengan momennya jarak antara sumbu rotasi ke titik di mana gaya magnet itu bekerja adalah B per 2 ya. B per 2. Jadi jarak antara titik rotasi dari eh,
O ini ya ke segmen nomor 4 dan ke segmen nomor 2 itu sama-sama B per 2 ya. Sehingga lengan momennya adalah B per 2 ya. Sini kalau kita jumlahkan F2 dikalikan B per 2 ditambah F4 B per 2 ya. Di mana gaya ini apa namanya kita bisa gunakan formula ini ya. I dikalikan A ya panjang segmennya dikalikan medan magnet ya. Kalau kita jumlahkan semuanya maka torsi maksimum yang dihasilkan adalah arus dikalikan luas kumparan dikalikan medan magnet. Ini adalah torsi maksimum yang bisa dihasilkan ketika sudut yang dibentuk ya ini 90 derajat ya. Nah, selain itu juga arah rotasi ya, ini juga bisa dipengaruhi oleh arah arus ya. Kalau arah arusnya dibalik, maka gayanya juga akan terbalik. Lalu rotasinya akan berlawanan dengan yang semula ya. Saya hapus dulu. Nah, bagaimana kalau misalkan tadi kan maksimum ya torsi maksimumnya. Torsi maksimum dicapai ketika lengan momennya itu membentuk sudut 90 derajat dengan gaya magnetik. Tapi kalau misalkan lengan momennya tidak membentuk sudut 90 derajat terhadap gaya magnetiknya, maka kita bisa menggunakan formula yang ini ya. Torsi adalah arus dikalikan luas kumparan dikalikan apa namanya medan magnet dikalikan sin theta. Jadi di sini kita bisa lihat dari mana Anda mendapatkan formula ini. Kita lihat daripada gambar ini ya. Kalau misalkan dia membentuk sudut theta di sini ya, maka kita harus menarik ya eh, lengan momennya ya. Jadi kita tarik garis yang tegak lurus terhadap sumbu rotasi ya, yang garis titik-titik ini ya. Nah ini adalah P per 2 sin theta ini adalah lengan momennya ya, lengan momen dari eh, torsi yang bisa dihasilkan pada titik atau pada segmen kawat nomor 2 ya. Sehingga kita menggunakan B per 2 sin theta ya. Maka di sini kita dapatkan formula tau sama dengan arus dikalikan A dikalikan B sin theta ya. Di mana eh, A ini luas kumparan dan theta ini menunjukkan sudut yang dibentuk antara garis normal kumparan ya dengan gaya magnetiknya. Jadi kita gunakan di sini adalah vektor luas kumparan ya, atau gaya garis normal ya di sini. A di sini adalah garis normal ya, bukan apa namanya, bukan posisi di sininya ya, tapi eh, garis normal kumparannya ya. Sudut yang dibentuk theta ini adalah sudut yang dibentuk antara garis normal kumparan ya dengan ininya ya, apa namanya, medan magnetnya ya. Lalu kita juga bisa menghitung momen magnetik atau momen dipol ya, yaitu di sini adalah mu sama dengan arus dikalikan luas kumparan. Sebetulnya ini hanya apa berdasarkan dari formula yang sudah didapatkan ya, ini hanya untuk memudahkan ya apa namanya mencari momen dipolnya ya, momen magnetiknya. Di sini ada pertanyaan. Oke, sekarang kita bahas efek Hall ya. Jadi efek Hall ini sebetulnya kita sudah sebetulnya sudah masuk ke dalam aplikasi ya sebetulnya. Eh,
terkait dengan apa namanya eh, dari eksperimen tadi ya, dari eksperimen di mana ada suatu partikel yang bermuatan, dia diberikan em, medan magnet, lalu eh, dia bisa bergerak, bisa berbelok ya. Dan sebelum itu juga kalian sudah bahas medan listrik ya, mana kalau misalkan partikel bermuatan diberikan beda potensial, ya, diberikan eh, eh, medan listrik, maka ada gaya listrik juga yang bekerja padanya, itu ya. Nah, efek Hall ini adalah intinya berdasarkan penemuan-penemuan yang sebelumnya tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi bagaimana medan listrik itu memberikan gaya listrik terhadap partikel bermuatan, bagaimana medan magnet itu memberikan efek juga ya terhadap partikel yang bermuatan. Jadi bedanya apa? Kalau misalnya medan magnet, dia hanya membelokkan eh, partikel yang bermuatan, tapi kalau medan listrik, dia bisa merubah kecepatan ya, dan juga arahnya. Nah, dari fakta-fakta yang didasarkan pada eksperimen, didapatkanlah hasil eksperimen tambahan itu ya, istilahnya penemuan lah istilahnya. Nah, ini dinamakan efek Hall ya. Efek Hall ini karena dia yang menemukan adalah saintisnya bernama Hall, makanya diberikan nama efek Hall. Intinya yang sudah kita bahas ya sebelum-sebelumnya. Bagaimana pengaruh medan listrik dan medan magnet terhadap partikel yang bermuatan. Nah, sekarang kita coba bahas ya terkait dengan efek Hall ini, ya. Jadi di sini ada semacam plat ya atau semacam kawat itu ya, konduktor ya, di mana kawatnya ini dialiri atau diberikan arus listrik ya. Lalu ketika diamati ya beda potensialnya ya. Sini diukur ya di sini di bagian atas plat tadi dihitung potensialnya berapa, di bagian bawah juga dihitung potensialnya berapa. Nah, di sini kita bisa mendapatkan beda potensial yang bisa diukur ya dengan menggunakan alat ya di sini. Nah, ini eh, beda potensial yang didapatkan atau yang diukur ini dinamakan beda potensial Hall ya. Nah, lalu apa efek Hall ya? Efek Hall ini ketika ya arus kawat ini diberikan arus ya, maka berdasarkan eh, eksperimen yang tadi ya, di mana kalau misalkan ada partikel yang bermuatan, maka dia pas dan diberikan medan magnet ya, dia partikelnya bisa bergerak gitu ya, bergerak ya. Nah, eh, ketika elektron di sini partikel bermuatan negatif, dia diberikan arus listrik ya. Lalu dia diberikan juga medan magnet yang arahnya itu menjauhi ya, menjauhi kita dan dia membentuk sudut ya, tegak lurus ya, medan listrik dan medan magnetnya tegak lurus. Nah, maka si partikel ini akan cenderung menuju ke atas itu ya, akan menuju ke atas gitu ya. Pada suatu titik gitu ya, pada suatu titik ya. Tetapi selain ada gaya magnet yang bekerja pada partikel bermuatan ini juga ada gaya listrik yang apa namanya yang berlawanan terhadap apa namanya berlawanan terhadap arah gaya magnet. Nah, kalau misalkan gaya magnetnya itu lebih dominan dan dia menuju ya partikelnya ini menuju ke arah atas ya, ke arah atas dari plat tadi, maka bagian atas ini akan bermuatan negatif gitu ya, akan bermuatan negatif. Lebih banyak yang bermuatan negatif, sedangkan yang bagian bawahnya dia akan lebih bermuatan positif. Nah, maka dari itu kalau misalkan dibaca pada alat ini, dia akan menunjukkan nilai yang negatif. Nah, artinya apa yang nilai yang negatif? Artinya eh, arus yang diberikan itu mengandung partikel yang bermuatan negatif. Karena zaman dulu
Waktu itu belum apa namanya, kita masih mengasumsikan bahwa arus itu pasti bermuatan negatif atau hanya bermuatan negatif. Tapi tidak seperti itu. Jadi eh, pada kasus logam memang dia bermuatan negatif ya. Tetapi pada kasus semikonduktor misalkan ya atau larutan elektrolit ya, dia bisa bermuatan negatif, bisa bermuatan positif. Dan contoh kasusnya di yang bermuatan positif ya, kita lihat di slide ini. Nah, di slide ini kita bisa lihat eh, arah dari partikel yang bermuatan positif juga dia mengarah ke atas gitu ya. Tetapi bagian atasnya Yo, lebih bermuatan positif, lebih bermuatan positif. Makanya dibaca di alat ini beta potensialnya positif. Ya artinya apa? Artinya di sini berarti partikel yang atau arus listrik ya arus yang diberikan ke atau yang mengalir pada plat ini dia bermuatan positif partikelnya gitu ya. Nah ini adalah efek Hall di mana dengan kita menerapkan medan listrik dan medan magnet ya kita atur sedemikian rupa gitu ya. Maka di sini kita bisa melihat adanya pemisahan muatan gitu ya pada salah satu sisi dari konduktor ya. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan ternyata ada partikel yang bermuatan negatif, ada yang partikel yang bermuatan positif. Nah ini adalah efek Hall ya. Hmm. Nah dari efek Hall ini kita bisa mendapatkan yang dinamakan tegangan Hall ya, tegangan Hall. Di mana pada tegangan Hall ini dia mencapai kesetimbangan tadi ya antara gaya magnet dan gaya listrik ya. Jadi penumpukan elektron di satu sisi itu eh, tidak terjadi selamanya. Jadi dia nanti akan menuju ke kesetimbangan. Nah inilah yang diukur ya tegangan Hall. Kita bisa tegangan Hall terjadi ketika gaya magnet setara dengan gaya listrik ya. Nah, di sini kita bisa kalkulasi kapan dia terjadinya gitu ya. Jadi kita bisa hitung di sini di mana apa namanya medan listrik itu eh, setara dengan kecepatan dikalikan medan magnet ya. Nah, ini adalah tegangan Hall ya. Jadi kalau misalkan apa namanya kalau kita ingin mencari tahu ya tegangan Hall di mana eh, gaya magnet itu setimbang dengan gaya listrik, kita bisa hitung berdasarkan rumus ini ya. Lalu apa fungsinya efek Hall ini? Kenapa dia diberikan sampai saintis yang menemukan ini diberikan eh, apa disematkan namanya terhadap penemuan ini, yaitu efek Hall, tegangan Hall gitu ya, atau beda potensial Hall. Karena memang eksperimen ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, dia bisa membuktikan ada partikel yang bermuatan negatif, ada yang partikel yang bermuatan positif. Dan di sini efek Hall juga berdasarkan eksperimen dari Hall ini juga membuktikan bahwa elektron bermuatan negatif. Jadi dia bisa selain apa ya namanya sebetulnya kan kalau elektron itu kan ditemukan oleh J.J. Thomson ya. Nah ini juga mendukung eh, penemuan itu ya, sehingga kita bisa memastikan elektron bermuatan negatif. Nah selain itu juga kita bisa menghitung kepadatan partikelnya gitu. Jadi kita bisa menghitung besaran tegangan Hall ya. Besaran tegangan Hall yang apa namanya yang mengalir pada suatu plat konduktor ya. Dan dari sini banyak aplikasi ya yang bisa didapatkan itu ya, yang bisa yang bermanfaat ya tentunya ya. Salah satunya ya penemuan elektron ini ya. Salah satunya adalah penemuan elektron yang ditemukan oleh J.J. Thomson ya. Nah ini adalah perangkat ya, perangkat atau device ya
yang dirancang oleh J.J. Thomson, di mana dia ingin membuktikan bahwa eh, ada partikel yang bermuatan apa namanya ada subatomik ya, ada elektron yang dia itu bermuatan negatif ya. Prinsipnya kurang lebih sama ya. Jadi menggunakan medan silang tadi ya, kita menerapkan medan magnet di sini dan juga medan listrik. Tapi dia di sini ada eh, pelat yang positif di atas di sini ya, ada pelat yang negatif di sini. Dan di sini dia menggunakan eh, semacam filamen ya, logam tungsten yang dia dipanaskan pada suhu tertentu, lalu dia melepaskan elektron ya, melepaskan cahaya gitu ya. Lalu dia dilalui oleh medan magnet yang arahnya tadi ya tegak lurus ya terhadap medan listriknya gitu. Dari positif ke bawah apa positif negatif ya ke bawah, medan listriknya menjauhi kita. Jadi dia tegak lurus ya antara medan magnet dan medan listrik. Nah, ketika di sini partikel di sini kan negatif ya, di filamen ini negatif, di sini ada positif. Ketika dia melalui apa namanya melalui medan magnet ini dan medan listrik, si partikelnya itu bukannya dia lurus seperti ini, tapi dia membelok ke atas ya. Seharusnya kalau tanpa apa namanya dinyalakan tuh ya medan eh, listriknya atau medan magnetnya dimatikan itu ya, cahayanya akan lurus gitu ya di sini ya, akan terdeteksi tidak ada pembelokan itu ya intinya. Tapi kalau misalkan dinyalakan ini medan listriknya, medan magnetnya dinyalakan, dia berubah itu ya apa arah geraknya. Dan berdasarkan apa namanya tadi ya tegangan Hall, terus aturan tangan kanan gitu ya, ini ternyata memang disimpulkan partikelnya bermuatan negatif karena dia menuju ke atas ya di sini. Ke atas artinya dia mendekati kutub yang positif ya kan karena di sini kutub positifnya di arah atas ya. Maka kalau misalkan di sini negatif maka negatif apa akan tertarik ke positif. Jadi dia akan menuju ke atas itu ya. Nah, ini apa namanya penemuan oleh J.J. Thomson gitu ya. Lalu ada aplikasi yang lain ya. Tadi saya sempat sampaikan ini kurang lebih sebetulnya mirip-mirip ya dengan apa namanya efek Hall ya yang dinamakan velocity selector ya atau apa namanya pemilihan kecepatan ya. Jadi dalam suatu eksperimental secara fisika gitu ya, kita bisa me- membuat ya partikel itu memiliki kecepatan tertentu gitu ya. Dan kita bisa atur sedemikian rupa ya dengan mengatur apa namanya arah medan magnet, besaran medan magnet, lalu juga arah dari medan listrik dan juga besarnya medan listrik. Nah, kita bisa memilih gitu ya kecepatan partikel tertentu ya sehingga kita bisa pelajari seperti itu. Ini adalah pemilihan kecepatannya kurang lebih mirip dengan efek Hall ya sebetulnya. Jadi kalau misalkan eh, ada di sini misalkan ada logam gitu ya yang dipanaskan lalu dia melepaskan elektron dia partikel bermuatan lalu dia dilalui oleh medan magnet dan medan listrik. Supaya dia tidak berbelok, maka kita bisa menggunakan tadi ya, formula yang tadi ya, yang pada efek Hall, di mana kecepatan, di mana gaya magnet setara dengan gaya listrik, dan kita bisa mendapatkan kecepatan yang di mana eh, partikel bermuatan ini tidak dibelokkan dengan rumus ini ya. Kecepatan sama dengan medan magnet dibagi dengan medan listrik dibagi dengan medan magnet. Jadi pada kecepatan ini partikel yang bermuatan ini dia tidak dibelokkan, dia tidak dibelokkan. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan V sama dengan E per B, maka dia bisa dibelokkan seperti itu. Nah, ini adalah aplikasi yang paling bermanfaat ya dari penemuan efek Hall tadi ya. Dan juga apa namanya penemuan elektron, efek Hall, dan juga velocity selector tadi ya, yaitu spektrometer massa. Apa ini? Alat yang digunakan untuk mengetahui massa dari suatu
unsur. Ya. Nah, kalian sudah belajar kimia ya. Ini salah satunya. Bagaimana kita mengetahui unsur ini masanya sekian, gitu ya? Atau kita misalkan mau apa namanya, kita pengen mengidentifikasi ya suatu bahan yang kita tidak tahu, gitu ya. Ini apa gitu? Ini unsur apa? Nah, ini bisa kita gunakan spektrometer massa. Nah, bagaimana mekanismenya? Dia juga sama berdasarkan prinsip yang tadi ya, velocity selector dan juga bagaimana si partikel bermuatan dibelokkan terhadap medan magnet. Nah, intinya di sini kita bisa menentukan ya apa namanya, mengidentifikasi eh, suatu unsur ya dengan menggunakan alat ini. Prinsipnya sama, dia em, yang pertama, kalau misalkan kita ingin mencari sampel yang bentuknya padatan atau cairan, itu dihancurkan dulu, ya, dihancurkan, dipanaskan sampai ribuan derajat ya, maka hancur dan dia melepaskan ion-ion ya, ion-ion tadi ya. Nah, ion-ion tadi itu eh, di apa namanya, diberikan semacam apa ya, dipercepat itu ya, dipercepat sehingga dia bergerak gitu ya. Jadi dia bergerak, lalu dia kita pilih ya, kecepatannya sehingga ini yang kita mau. Nah, ini kita masukkan ke velocity selector tadi ya, dengan mengatur medan listrik dan medan magnetnya ya sedemikian rupa ya, sehingga dia kecepatannya itu setara dengan E dibagi B ya, sehingga dia tidak belok ya, dia bergerak lurus gitu ya. Lalu dia dimasukkan ke dalam suatu ruangan yang berbeda ya, di mana medan listriknya tidak ada, tapi di sini hanya ada medan magnet. Nah, ketika ada partikel bermuatan dilalui oleh medan magnet, maka dia akan tadi ya, kalau dia tegak lurus, dia akan membentuk suatu lintasan yang melingkar, gitu ya. Nah, lintasan yang melingkar tadi akan membelok dan dia akan menabrak ya detektor. Ya. Detektor inilah nanti yang kita bisa analisis untuk menentukan ya apa namanya, unsur ini apa gitu ya. Berdasarkan apa namanya, massa ya, massa perbandingan massa dengan muatan. Kalau misalkan massanya berat, dia beloknya nggak begitu jauh gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga eh, kita bisa menganalisis, kita bisa mengidentifikasi ya unsur-unsur yang berbeda. Lalu aplikasi yang lainnya ini ada yang dinamakan alat yang bernama siklotron ya, atau akselerator. Nah, ini eh, suatu alat yang digunakan untuk mempercepat ya, partikel bermuatan. Biasanya ini digunakan untuk eksperimen yang sifatnya fisika kuantum gitu ya, penemuan partikel Tuhan dan macam-macam. Lalu eh, kalau terkait dengan penelitian nuklir, ini kita menggunakan akselerator untuk mempercepat ya, sehingga eh, partikelnya bisa bergerak sangat cepat dan dia bisa membentuk suatu reaksi nuklir gitu ya, fisi nuklir gitu ya. Intinya sama, intinya ada partikel yang bermuatan tapi dia dipercepat nih, dipercepat oleh perbedaan potensial ya, medan listrik, perbedaan potensial sehingga dan bentuknya ini semacam setengah lingkaran gitu ya. Jadi kalau misalkan partikel ini lewat lalu dia diberikan beda potensial, maka dia dipercepat ya, karena elektron atau partikel bermuatan kalau diberikan beda potensial dia akan mengalami perubahan kecepatan dia. Lalu dia akan dipercepat, lalu dia ketemu lagi dengan medan listrik lagi, dipercepat lagi gitu ya. Jadi dia semakin lama dipercepat, sehingga ini apa namanya, bisa digunakan untuk akselerator partikel. Biasanya ini tadi sangat berguna ya untuk penelitian yang sifatnya eh, kimia kuantum atau fisika kuantum ya, kimia inti atau fisika kuantum. Intinya seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin nanti saya akan memberikan video ya terkait dengan aplikasi dan prinsip dari velocity selector ya, spektrometer massa dan juga siklotron ya. Mungkin saya akan sampaikan di ruang chat ya. Dan saya sarankan untuk
menonton videonya ya, atau mencari video yang lain yang mungkin juga bisa kalian gunakan ya untuk tambahan informasi. Sampai sini ada pertanyaan. Saya akan memberikan dulu ya link-linknya. Sebentar. Nah, oke, itu saya sudah berikan ya di ruang chat. Eh, Kok bisa ya? Sudah muncul belum? Sudah ya. Nah, itu silahkan nanti ditonton ya. Ini aplikasi ya, aplikasi dari ilmu yang kita pelajari hari ini ya. Ini mungkin apa namanya? Mungkin bisa bermanfaat ya untuk menambah pengetahuan ya. Intinya seperti itu. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Jangan lupa absen ya, presensi. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan absensi dan juga on cam terlebih dahulu ya. Kita ambil video apa namanya screenshot ya untuk dokumentasi. Bisa ya. Silakan on cam dulu ya. Oke, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi pada intinya kita hari ini sudah membahas ya bagaimana eh, kita bisa menghitung ya gaya magnet dan juga menentukan arah gaya magnet ya. Kita juga sudah membahas bagaimana gaya magnet bekerja pada kawat yang berarus ya, baik itu bentuknya lurus atau dia bentuknya tidak seragam, tidak apa namanya berbelok-belok gitu ya. Dan juga kita sudah bahas bagaimana torsi bisa dihasilkan pada suatu kumparan ya atau arus kawat loop yang berarus ya. Lalu kita juga sudah membahas bagaimana eh, pergerakan partikel ya, partikel bermuatan ketika dia diberikan medan magnet yang seragam ya. Lalu juga terkait dengan aplikasi ya, bagaimana medan listrik dan medan magnet ya, itu kalau misalkan kita atur ya konfigurasinya ya, arahnya seperti tadi ya, eh, membentuk 90 derajat ya, kita bisa menggunakan eh, konfigurasi itu untuk mempelajari efek Hall gitu ya, sehingga menemukan elektron ya, menemukan alat velocity selector dan juga yang paling penting ini spektrometer massa ya, karena ini alat ini masih banyak digunakan ya dalam identifikasi suatu unsur atau suatu senyawa ya. Lalu juga ada aplikasi terkait dengan akselerator partikel yang digunakan ini untuk kimia inti dan fisika kuantum ya, untuk mempelajari reaksi nuklir gitu ya, mempelajari apa namanya partikel Tuhan dan yang sejenisnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan absen dan juga jangan lupa ditonton videonya ya untuk menambah wawasan kalian.
Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.